Oke teman, selamat sore, selamat jumpa kembali di NKMNL. Sore ini duduk lagi nyantai, tidak berbuat apa-apa, banyak kegiatan hari Minggu. Yang penting konsentrasi untuk bekerja besok. Tidak masalah daripada kita berbicara, ngomongin orang, ngadu-ngadu orang, atau nyempitin orang. Yang kita ini adalah, ya saya ingin bisa melegakan, melonggarkan orang supaya masuk di dalam video ini untuk melihat, memahami, dan mengambil hikmah. Karena video ini adalah tujuan mengajak kepada teman-teman kalian yang suka mencari ilmu. Ilmu ini adalah ilmu yang memang ilmu tata cara kita menjadi manusia yang baik, manusia yang selalu di jalannya ridho dengan Allah. Karena itu pembicaraan ini aku tidak menyangkut pautkan atau mencaci orang seperti di video-video lain, menggunjingin orang apapun bentuknya. Tidak, saya hanya di jalan realnya aja sesuai dengan makom saya. Tempat saya di sini untuk berbicara yaitu sedikit tentang ilmu. Karena ilmu ini kadang orang bisa disalahgunakan, yaitu ilmu tentang tata cara hidup yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang mana saya mengacu kepada yang jelas ilmu-ilmu para ulama, bukan mengacu kepada ilmu yang asal comot, asal ngeluarin kata-kata Al-Quran satu jalan saja tanpa digali dan tanpa dipahami. Kita ngambil hadis juga tidak asal ngomong satu jalur saja, tetapi ada uraian-uraian yang membuat kita akan paham memaknai apa arti hadis itu. Karena itulah perlu. Karena di sini bicara ilmu yang mungkin orang sedikit paham tentang ilmu kalam, ilmu yang biasa dipelajari oleh anak santri, yaitu ilmu tanafur. Yang jelas saya tujuannya itu torekah. Tanafur ini sesuai dengan ilmu-ilmu yang susah, yang sulit untuk diungkapkan atau dikatakan antara huruf ke huruf, itu hampir tidak bisa dibedakan, sulit untuk itu namanya tanafur, perbedaan, sesuatu yang sulit untuk diungkapkan antar huruf-huruf yang lain. Mengapa? Ini orang yang belum paham ke sini tujuannya, maksud tujuannya itu seperti tidak ada artinya semacam tanafur ini. Memang kalau orang awam, orang umum tidak akan pernah mengerti apa itu tanafur. Sebenarnya tanafur itu menyangkut ilmu-ilmu, yaitu ilmu alat,
ilmu untuk mempermudah menterjemahkan berbagai macam kitab. Ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu fan, ilmu alfiyah, ilmu jurumiyah, ilmu sorof dan sebagainya itu hanya ada di pesantren. Toh apapun kalau kita udah menguasai ilmu itu, teraji sebagai sandaran untuk mengeluarkan pendapat dan hujah kepada orang lain mudah. Sebab di Indonesia ini kebanyakan tidak paham tentang ilmu-ilmu semacam itu. Dan saya sendiri juga susah untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. Karena sifatnya kalau di dalam ilmu panca indera ke-6-nya itu panca indera ke-6 itu sangat muskil bagi orang biasa secara kasat mata. Kalau seperti saya boro-boro ilmu panca indera ke-6, ilmu panca mata dua aja, mata indera dua aja, ini dua mata, dua kelopak mata masih belum bisa. Mengapa? Karena mata kelopak mata dua mata ini hanya secara jelas-jelas aja dan terang-terangan. Kalau mana melihat sesuatu yang memungkinkan dengan hawa nafsu, yang dilihat dengan bola mata dua, betapa indah kehidupan dunia. Itu mata. Panca inderanya belum menguasai ilmu panca indera yang ke-6. Panca indera ke-6 yaitu secara astral mereka paham akan apa yang terjadi, ilmu gaib, ilmu segala macam. Nah, saya itu buru-buru menguasai ilmu panca indera yang ke-6. Panca indera 2 aja secara tarikahnya, perjalanan hidupnya, secara tanafurnya, ilmu-ilmu alat untuk menggunakan mencapai hakikat atau marifat kepada Allah, saya tidak mampu semacam itu, guys. Karena itu teman, belajar, kalau kita belajar hanya setengah-setengah, kebanyakan Indonesia kebanyakan ya memang begitu, tidak mengakui nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din. Artinya iman hanya setengah-setengah saja, yang gampang-gampang aja. Taklid juga begitu, orang di sana pakai kunut, di sini kagak kunut karena ada imam yang lain. Nah ini karena mereka memang belum paham tentang ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu alat. Ilmu alat yang mengatur tata caranya kalam, bukan filsafat lagi, karena menyangkut tentang ilmu-ilmu kesananya Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita paham tentang ilmu alat, ilmu-ilmu yang dikatakan oleh para ulama semacam ada isi mausul, mufrad, muannas, itu fikih-fikih itu dengan mudah dan gampang untuk mengeluarkan hujah-hujah kepada orang-orang yang menentang. Sebenarnya para alim ulama udah disusun kemudian terdahulu itu mereka bukan tidak punya dalil alasan mengeluarkan begitu. Ada zarah makom ke kubur, ada kunut, ada tahlil, ada bersama zikir, itu semuanya punya. Cuman mereka itu yang orang-orang biasa yang hanya bisanya setengah-setengah, kata tadi nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din, kadang-kadang beriman diselewengkan. Apa yang menurut kemauannya hawa nafsu merasa benar dikemukakan kepada orang lain, dianggap orang lain salah. Nah ini saya di relnya aja teman, di rel berbicara tentang ilmu. Saya ilmu 2 aja, panca indera 2 aja belum menguasai, karena saya senang nafsu melihat yang jelas-jelas, yang nyata-nyata dengan bola mata yang indah. Betapa indahnya kemewahan dunia ini, betapa indahnya melihat istri cantik ini, betapa indahnya bahwa kesenangan-kesenangan dunia yang didapat. Nah ini saya itu juga semacam ini, boro-boro tingkat ke panca indera 6. Nah inilah letaknya manusia. Kadang orang merasa mampu melihat panca indera ke-6 berbagai macam dikemukakan,
merasa dirinya paling grace, paling mantap, paling menguasai ilmu-ilmu, mudahnya kepada orang, menyalahkan orang, bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, yaitu gampang dan mudah. Mereka tidak tahu apa yang diajarkan semenjadi kita dididik sejak kecil di pesantren. Syariat diajarkan oleh Rasulullah. Torekah Rasulullah seorang yang pangkat derajatnya, nilainya tinggi dari pada umat-umatnya, dari wali, dari para sahabatnya, tidak menggunakan ilmu yang hanya langsung kepada siapa Allah. Tetapi Rasulullah hanya mencontohkan bagi umatnya, belajarlah syariat seperti saya, ikuti. Andaikan tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah kepada siapa kau akan ikuti wahai Muhammad? Kepada kitab-kitabnya Allah. Kalau andaikan tidak ada kitab-kitabnya Allah, mau kepada siapa lagi kau wahai Muhammad? Pada kesepakatan dan kemampuan umat itu yang sekiranya lebih banyak manfaatnya terhadap umat, jalankan. Nabi senang semacam itu. Ini mah merasa kita lebih benar dari orang lain, lebih baik daripada orang lain, lebih agresif, saya paling top, sorban, selendang, topi diginin, waduh, pokoknya lebih bagus lah. Nyalah-nyalahin orang lain, dianggap orang lain tidak sepaham dengan kita, wah bid'ah tuh, wah kafir tuh. Ini yang berbahagia teman, karena kita pun apapun bentuknya namanya manusia, haruslah belajar dengan syariat, bukan belajar hakikat, bukan belajar marifat, bukan belajar tarikat. Syariat dulu pakai agar kita tidak mudah tergelincir ke arus mati zaman sekarang ini. Mudah orang mengatakan baru hafal 2 dalil, 3 dalil, 3 hadis, sering baca buku aja, jika tidak memahami apa di buku itu, seperti mufrad muannasnya atau isim domirnya di situ, penunjuknya mau kemana, dalil ini atau terjemahan ini, hadis ini mau kemana jurusannya, mereka tidak paham. Langsung aja secara terjemahannya orang lain dibacakannya, langsung dikemukakan ke orang lain, haram, tanpa dipikir bulat-bulat, tanpa dimanai maksud dan tujuan sesuatu. Ilmu tanafur itu sesuatu yang sulit untuk dikemukakan, tapi makna dan tujuannya mengacu kepada apa? Itu suatu terjemahan tertentu. Karena itu ini saya di jalannya aja, di rel tentang tanafur ini, yaitu ilmu-ilmunya santri guys, yaitu yang biasa santri belajar di pesantren, yang jelas kitabnya kecil-kecil, Jurumiyah, Tijan, ilmu tauhid, itu nggak gede, nggak besar, tapi kalau kita dipahami dan dimanai, semuanya yang berlandaskan apa yang dikeluarkan para alim ulama terdahulu, bahwa di kampung, di desa itu suka ada syukuran semacam ini, tidak dikatakan bid'ah, memang ada hukumnya. Cuman alim ulama tidak zaman seperti sekarang, era digital, dibesar-besarkan. Dengan dibesar-besarnya seiring dengan perkembangan zaman, mudahnya mereka mengatakannya karena punya dalil dan hadisnya ini, tujuannya ini bahwa hadis ini boleh, karena tidak ada dari Rasulullah, tidak boleh hukum ini, karena tidak ada dari sahabat atau dari Bukhari Muslimnya, tidak boleh hukum ini. Yaitu mudahnya sampai mengeluarkan pendapat-pendapat menghukum seseorang dengan cara kasar, alias menyalah-nyalahkan orang lain, dianggap karena tidak sepaham, orang lain yang salah, saya lah yang benar. Itu teman. Karena itulah ini saya gambaran sebagai tanafur, yaitu kalau istilahnya Thariqah ini ya memang dipakai oleh para wali
yang mencapai kedudukannya, derajatnya yang lebih tinggi. Tapi walinya wali yang mana? Atau wali songo, wali urban, atau wali pemerintah? Nah, kita harus tahu ya. Nah, teman-teman, ini hanya sekilas saja tentang tanapur. Ada tadabur, tafakur, tanapur, dan ta'awus. Ta'awus adalah Rasulullah mengajarkan kita segala kulu amrin dibalin layab da'u bil basmalah walhamdalillah. Setiap dalam memulai suatu perkara itu, kalau kita tidak diawali dengan hamdalah basmalah, bahwa abtarun ajdamun, dikatakan kayak hewan buntung atau hayam borok yang buduk. Ini karena Rasulullah SAW memang tidak mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak. Tapi itu lebih bagus ulama yang manfaatnya kita ini sebagai syariah dipanjangkan atau ditambahan sama alim ulama. Hu-nya itu bukan berarti hu langsung kepada Allah, berarti itu juga baik kalau diamalkan. Karena kita ini perjalanan yang digunakan syariat, bukan hakikat. Rasulullah mau mencapai apapun, mau nyampaikan torekat, syariat, marifat, hakikat, udah mudah. Tapi kenapa kalau umatnya semacam kita ini, umat yang ya kelas ecek-ecek, nilainya lebih tinggi daripada Rasulullah, kadang-kadang merasa lebih gitu dari orang lain. Udahlah, akui saja. Kita ini manusia yang memang setengah-setengah. Cara menjalani hukum-hukum Allah itu tidak 100%. Kalau kita benar-benar cara menjalani hukum Allah 100%, ujian-ujian dari Allah mungkin tidak akan pernah ada. Karena adalah memang Allah udah setetapkan oleh Allah bahwa ujian-ujian itu pasti ada kepada orang-orang yang memang benar untuk mendalami suatu ilmu. Ilmu yang dikatakan ini adalah ilmu tanafur. Ilmu tanafur saya katakan tadi yang sulit untuk dibacakan, omongan-omongannya itu susah antara huruf yang nyatu atau sama kebersamaannya, tapi susah untuk dikatakannya. Kayak wanap he. Nah, ini tanafur khafif, artinya gampang. Ha antara ha. Ada juga shin antara shin, itu susah. Memang. Nah, kalau astralnya udah gampang lagi, ilmu astral. Ilmu astral yaitu ilmu-ilmu yang memang sulit oleh mata biasa, tidak pernah kelihatan oleh orang-orang biasa. Tetapi orang-orang yang mengetahui dengan ilmu astral, yaitu yang saya katakan panca indera keenamnya itu bagus. Saya boro-boro panca indera keenam, panca mata bola 2 aja belum nyampe. Karena yaitu kata tadi, kita kan melihat yang cantik, betapa elok, indah, melihat dunia. Orang kaya pengen jadi orang kaya melihat orang baca Quran kalau lagi baiknya. Kalau lagi nu'minu kata tadi. Kalau lagi baiknya nu'minu wa nakfuru setengah, kalau kadang-kadang iman. Iya. Dia baca Quran ikut imannya, itulah. Jadi setengah-setengah. Akui aja kita ini sebagai manusia yang imannya setengah-setengah. Jangan kita menyombongkan diri dengan keangkuhan, merasa lebih benar, dianggap orang lain tidak ada apa-apanya, merasa bid'ah keh, kafir keh, apa aja yang dikatakannya. Sebenarnya itu tidak boleh. Kita ini realita aja sebagai manusia biasa. Jangan merasa lebih sombong dan merasa lebih pintar daripada orang lain, karena tidak ada yang pintar kecuali Allah dan Rasulnya. Oke guys, teman-teman, saya di jalannya ini hanya berbicara tentang tanafur dan ta'awusnya, nanti belakang sampai menerangkan tentang hakikat, marifat, torekat, syariat.
Rasulullah aja seorang nabi yang tidak ada nilai berlian berlian lebih daripada berlian, tidak pernah menggunakan kata-kata ma'rifat atau kata-kata hakikat. Tetapi umatnya akan melebihi, saya akan langsung kepada Rasulullah dan Allah. Itu umatnya merasa lebih benar, dia ijtihad dan hati-hatinya. Itu kita ambil aja dari yang udah di salafus soleh, yaitu Nabi dan sahabatnya, kita ikuti aja. Sedangkan bukankah kata Rasulullah, ala ulama itu warisan Nabi? Sesungguhnya ulama-ulama itu pewaris Nabi, kenapa mereka tidak mengikuti? Bukan berarti ulama itu merasa menyombongkan, kan ulama dulu nggak pernah ada kata-kata dia menyombongkan diri, merasa lebih memfitnah-fitnahin orang atau mengkafir-kafirkan, nggak ada dulu. Yang ada ya tentang kebaikan, tentang amal soleh, tentang yang menjadikan bermanfaatnya untuk umat. Itu ulama-ulama. Tidak ada penggebelingan-kebelingan semacam teroris yang diceritakan sekarang ini. Saya tahu Al-Quran tapi murtad dari Islam banyak, karena mereka lebih mengedepankan filsafat yang dari barat, bukan filsafat yang diajarkan kayak Ibnu Sina, Dr. Ibnu Sina, pelopor Islam. Mereka lebih mengedepankan filsafat barat dan membaca terjemahan dan suka melengos atau melencengkan dari ayat-ayat, karena ingin sesuatu ilmu lebih tapi pemahamannya terbatas. Kata-kata tadi tidak mengerti tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu ulama terdahulu mengajarkan ilmu jurumiyah itu dari mana, ilmu alfiyah itu dari mana, ilmu badi, ilmu bayat, ilmu mantik, ilmu segala macam itu ilmu apa, di situ ada tentang cara memberikan baris, kasroh, domah, patah, itu ada di dalam semuanya. Kalau kita udah menguasai semuanya, itu paham cara memberikan arti ilmu-ilmu atau Al-Quran itu. Sedangkan yang kebanyakan kan di Indonesia, kebanyakan memang yang udah disepakati oleh Menteri Agama seluruhnya, terjemahan itu udah memang ulama yang memberi tafsiran semacam itu. Tapi saya belajar dulu, setiap ulama itu cara mengartikan Al-Quran itu setiap minum nggak sama, pasti beda. Makanya dengan itu hati-hati, jangan mengambil Al-Quran itu satu jalan saja, hati-hati dengan menerjemahkan Al-Quran, dan jangan asal comot aja. Kita ini kembali kepada manusia biasa, syariat yang diajarkan Rasulullah mulai tanafur, ilmu-ilmu alatnya, untuk ilmu alat itu berguna untuk segala sesuatu yang memang alatnya adalah untuk membenarkan dan memahami, menggali apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kita kalau mengambil satu jurusan saja, ayat terjemahan misalnya begini, misalnya istaqim itu jejak benar katanya, atau jalan lurus. Tapi kalau di artian itu ada juga yang mengatakan istaqim itu di dalam ilmu kalamnya lain lagi. Nah itu semacam itu. Jadi rangkaian kata-kata itu di dalam ilmu bilaghah, bahasa Arabnya itu macam-macam. Jadi jangan salah kita mengartikan, hati-hati. Karena Al-Quran dari bahasa dulu itu bahasa Allah, memberikan ke Rasulullah enggak cukup dari Iqra, ada Qara, ibaratnya sebagai dan lainnya, atau cara baca Muhammad itu menyampaikan itu enggak begitu, berbeda maksudnya tujuannya, tapi memang sama Allah untuk memberikan contoh kepada Muhammad itu. Karena itu jalanilah hidup yang sesungguhnya, yang sebiasa-biasanya. Jangan kita merasa lebih-lebih daripada orang lain. Ini hanya sekadar gambaran tentang tanafur, guys. Oke, saya berbicara hanya jalan itulah saya yang bisa sampaikan. Tidak ada lebih dan ada tidak kurang, karena lebihnya memang semata-mata dari Allah, kurangnya itu semata kebodohan saya. Itu pengalaman saya semenjak saya di pendidikan dulu, tapi saya memang tidak sekolah, tetapi saya hanya dengan
modal pesantren aja guys. Teman-teman, terima kasih. Kali ini sore ini yang cerah. Semoga yang suka like dan komen dan seterusnya silahkan tonton video-video saya selanjutnya nanti. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa kembali.